Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Di minggu yang pertama, di bulan yang baru kita bisa berkumpul kembali untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir bersama dengan kita. Mari teduhkan hati dan pikiran kita, siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita undang Roh Kudus untuk datang dalam setiap hati kita, menjamah dan mengubah hidup kita. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Oh, datang, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, mengubah hidupku Tuhan. Haleluya. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Oh, urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Mengubah hidup kami, kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur padamu. Kami
merindukan jamahanmu, lawatanmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau baik Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, lawatan-Mu yang kami perlukan Bapa. Ubah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Kami merindukan kuasa-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ke dalam tangan-Mu. Biar nama-Mu saja yang kami muliakan dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Karena itu mari kita bersorak, memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka,
Bersukaralah Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersukaralah Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kembali tenangkan hati pikiran kita, buka hati kita selebar-lebarnya untuk mendengar firman Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan bisa tumbuh, tertanam, dan berbuah lebat dalam setiap hidup kita. Amin. Kami rindu Tuhan untuk melayani-Mu. Kami rindu untuk mengasihi-Mu lebih lagi ya Bapa. Karena Kau Allah yang selalu menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di dalam kesesakan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih, kita akan memasuki bulan yang baru. Di bulan Juni ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk kita mulai belajar lagi tentang iman. Kenapa sih kita harus mengulang pelajaran ini? Bukankah kita sudah begitu lama tahu tentang iman? Eh, tetapi ini satu hal yang penting sekali. Kenapa? Karena dari mimbar ada banyak penyesatan terjadi justru. Tanpa kita sadari, tanpa kita pahami, tanpa kita apa ya, sulit untuk kita bisa memilah-milah karena seringkali apa yang disampaikan itu begitu licin, begitu begitu kelihatan benar, tetapi justru membawa kita kepada eh, hal-hal yang menyesatkan. Mari kita bersama-sama untuk kita memperhatikan dengan baik ini semuanya. Saya sangat berharap teman-teman semuanya tidak menjadi lemah, tidak menjadi bingung dan lain sebagainya, tetapi justru makin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, tentu kita sama-sama tahu bahwa untuk memperoleh keselamatan kita nggak perlu melakukan sesuatu. Alkitab nggak mengajar kita tuh kalau mau selamat kamu harus berbuat baik, kamu harus memberikan sumbangan atau sedekah, engkau harus doa puasa, engkau harus memberikan korban-korban sebagai pengganti keselamatan tersebut. Tidak, nggak ada itu semuanya. Kita nggak diajar itu semuanya. Sepenuhnya kita menerima dengan cuma-cuma keselamatan yang kita dapatkan. Sepenuhnya kita terima dengan gratis sebagai sebuah anugerah yang Allah beri buat kita. Sesuatu yang nggak pantas kita terima, tapi Tuhan berikan buat engkau dan saya. Sehingga saudara kasih, ini betul-betul menjadi sebuah sesuatu yang patut kita syukuri. Betapa kita yang harusnya binasa ini diselamatkan. Tetapi sesungguhnya kita juga perlu sebuah komitmen yang kuat di dalam Tuhan. Ketika engkau dan saya sudah diselamatkan. Tuhan katakan, barang siapa mengikut aku, ia harus memikul salibnya. Barang siapa mengikut aku, tidak boleh ada alam dalam hati kita. Jadi kita perlu fokus sepenuhnya bahwa hanya Engkau Tuhan satu-satunya Allah. Bahwa Engkau Tuhan satu-satunya Tuhan dalam hidupku yang sudah menyelamatkanku. Saudara, panggilan untuk percaya kepada Tuhan itu menuntut sebuah hati yang begitu rupa sehingga ini perlu totalitas yang luar biasa. Dan inilah iman kepada Tuhan inilah yang kita butuhkan. Betul-betul bahwa kita mengimani Dialah yang menyelamatkan kita semuanya. Bukan, nah karena kenapa saya katakan demikian? Karena iman yang seringnya diajarkan oleh banyak orang kepada kita adalah iman yang untuk mendapatkan sesuatu, iman untuk memperoleh sesuatu, iman untuk dikabulkan doanya, iman untuk hidup kaya, iman untuk punya segala-galanya. Tuhan nggak pernah punya maksud seperti ini dalam dalam keimanan kita semuanya, saudara kasih. Justru iman untuk makin dalam kepada Tuhan, makin sungguh-sungguh kepada Tuhan ini yang harus kita perdalam. Tetapi saudara kasih, sesungguhnya dan sejak zaman dulu waktu Yesus masih ada dalam dunia ini, masih banyak orang pun juga menanggap dengan cara yang salah. Mereka mengikut Tuhan dengan cara yang salah. Mereka mengikut Tuhan karena mereka diberkati, karena mereka bisa makan, karena mereka melihat mujizat, karena mereka
mendapatkan kesembuhan dan lain sebagainya. Dalam Yohanes yang ke-6, terima kasih, dalam pasal ayat yang kedua dikatakan bahwa eh, Yohanes 6 ayat yang kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dia adakannya terhadap orang-orang sakit. Lihat, orang banyak berbondong-bondong mengikut Tuhan karena mereka melihat mujizat yang diadakan Tuhan. Justru ada kebalikan yang diajarkan adalah apa? Kita mengejar mujizat, kita mengejar kuasa Tuhan, kita mengejar berkatnya Tuhan, tapi kita nggak peduli siapa yang melakukannya. Kita nggak peduli Tuhan yang mengerjakan buat kita semuanya untuk kita bisa di mana kita bisa menerima mujizat tersebut. Mujizat memang Tuhan adakan buat engkau dan saya. Tetapi bukan untuk kita harus mendapatkan itu semuanya. Baru kita ikut Tuhan. Tuhan mengadakan mujizat buat kita sebagai bentuk kepedulian Tuhan kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin dan sebagainya. Tuhan hadir dalam hidup mereka semuanya. Tapi bukan karena itu kita mengejar Tuhan. Bukan karena itu kita mencari Tuhan. Dan Tuhan membuat sebuah garis yang tegas antara iman yang sungguh untuk kita mencintai Dia dan orang yang sekedar mengikut Tuhan karena mencari sesuatu untuk mereka dapatkan. Ayat yang ke-26 berkata dengan sangat keras kepada banyak orang. Dan Yohanes 6 ayat yang ke-26 dikatakan, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ini sebuah tamparan yang keras, mungkin bukan tamparan lagi, tapi sebuah pukulan yang keras buat orang-orang yang mengaku anak Tuhan, yang mengikut Tuhan, yang menjadi muridnya Tuhan. Tapi Tuhan tegur mereka, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda, melainkan kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara kasih, rasanya kita perlu merefleksi hidup kita juga di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika kita mengiring Tuhan, muncul sebuah pertanyaan besar ini dalam hati kita masing-masing. Orang-orang ini punya motif ingin memperalat Tuhan dan bukan menjadikan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan diperalat, Tuhan disuruh, Tuhan diperintah untuk melakukan ini itu sesuai mau kita. Lalu kita mengikuti Tuhan sudah janji. Tuhan sudah katakan lewat firman-Nya untuk mengerti ini semuanya. Betapa ini menyedihkan, saudara kasih. Makanya saya ingin mengajak engkau dan saya supaya kita bisa memiliki hati, memiliki iman yang sejati, rasa percaya yang sejati, yang sungguh-sungguh percaya bukan karena diiming-imingi, tapi kita percaya karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan yang sudah mati buat kita semuanya, sehingga kita semuanya berpindah dari maut kepada hidup. Saudara kasih, perkataan Tuhan itu sangat luar biasa keras. Perkataan jadi sebuah perkataan yang menguji hati orang, menguji hatimu dan menguji hati kita. Makanya tema saya pagi ini iman yang ditantang. Iman kita ditantang Tuhan. Seberapa dalam keimanan kita kepada Tuhan. Apakah kita beriman kepada Dia karena kita mendapatkan sesuatu? Apakah kita beriman kepada Dia karena kita menerima sesuatu? Apakah kita beriman kepada Dia karena kita menantikan sesuatu untuk kepuasan kita? Mari kita cek hati kita. Mari kita teliti hati kita. Dan ketika Tuhan mengucapkan kata-kata itu, dalam Yohanes 6 ayat yang ke-66 dikatakan, murid-murid makin lama menyusut. Murid-murid makin lama makin hilang. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka pergi, nggak mau ikut Tuhan lagi. Kenapa? Karena mereka menerima teguran yang keras. Karena mereka ditantang Tuhan yang keras. Kamu ikut aku, hanya karena kamu sudah makan roti dan kamu kenyang. Makanya kamu ikut.
dari sekian ribu orang yang sudah makan roti, dari 5 roti dan 2 ikan yang Tuhan sediakan buat mereka semuanya pergi meninggalkan Tuhan. Bukankah mereka sudah melihat mujizat Tuhan? Bukankah mereka sudah melihat keajaiban Tuhan? Bukankah mereka sudah melihat semua karya yang Tuhan sudah lakukan bagi mereka semuanya? Tapi ketika teguran Tuhan disampaikan, ketika Tuhan menguji hati mereka, mereka pergi meninggalkan Tuhan. Tinggal 12 orang murid Tuhan saja yang tersisa. Apakah ketika Tuhan melihat mereka pergi, lalu Tuhan merubah atau meralat perkataan ini? Tunggu. Maksud Tuhan bukan begitu. Sebab Tuhan nggak kehilangan pengikut. Sebab Tuhan nggak kehilangan murid-murid. Enggak. Tuhan biarkan mereka pergi yang tidak punya keimanan yang sungguh yang sejati kepada Tuhan. Bahkan kepada muridnya pun Tuhan tetap mengucapkan perkataan ini, pernyataan ini. Tuhan katakan, apakah engkau tidak pergi juga? Kamu nggak bergabung sama mereka. Kamu nggak pergi dengan mereka semuanya. Kalau kamu ikut-ikutan saja. Tetapi ternyata 12 orang murid ini betul-betul murid yang sudah teruji. Petrus berkata, Tuhan, kepada siapa aku harus pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup. Saudara, semoga engkau dan saya punya perkataan yang sama. Semoga engkau dan saya punya jawaban yang sama ketika Tuhan tanya kepada kita masing-masing. Kenapa engkau tidak pergi juga? Bagaimana dengan keimananmu? Apa yang kau cari ketika engkau mengikuti Tuhan? Apa yang kau harapkan ketika engkau mengikuti Tuhan? Saudara kasih, mari kita katakan, Tuhan, kepada siapa aku akan pergi? Perkataan adalah perkataan hidup yang menghidupkan, yang menyelamatkan, yang buat kita semuanya bisa ada sampai hari ini. Jawaban kita ini membuktikan apakah kita murid Tuhan atau bukan. Jawaban ini membuktikan akan menunjukkan murid yang sejati atau bukan. Hanya engkau bisa menjawabnya. Hanya saudara bisa mengatakannya kepada Tuhan. Mengapa engkau nggak pergi juga? Tuhan tidak takut kehilangan pengikut, tapi Tuhan akan mencari begitu banyak dari sekian banyak kepada orang yang sejati. Sama seperti ketika Gideon mengajak ribuan 32.000 orang berperang melawan bangsa Moab. Tuhan katakan saring dari 32.000 orang disaring Tuhan, mana yang sungguh-sungguh, mana yang punya iman yang sungguh-sungguh, mana yang mengakui Tuhan, yang percaya kepada keajaiban Tuhan, percaya kepada kedahsyatan Tuhan. Dari 32.000 orang tersaring tinggal berapa? 300 orang. Apakah Tuhan kalah dengan jumlah 300 orang dibanding laksa-laksa musuh di depan sana? Ternyata enggak. 300 orang sedikit saja Tuhan pakai untuk memenangkan peperangan. Dengan jumlah yang sedikit, dengan orang yang sedikit, dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh, yang beriman sungguh yang sejati kepada Tuhan. Tuhan bisa menggoncangkan dunia ini. Semoga ini adalah engkau dan saya yang ada dalam sebagian kecil murid-murid Tuhan yang punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, yang sungguh-sungguh mencintai Dia, hati yang sungguh-sungguh beriman kepada Dia bahwa Dia adalah Allahku. Gak ada Allah selain Kau, tiada yang lain. Mazmur mengatakan demikian. Saudara kasih, iman yang sejati adalah yang tahu dan mengerti secara pribadi siapa Tuhan yang kita percaya. Iman yang sejati adalah iman yang tahu dan kita mengerti secara pribadi siapa Tuhan yang kita percaya, yang kita percaya. Saudara kasih, 6 ayat yang 68 sampai 69 dikatakan Tuhan kepada siapa lagi kami akan pergi. Tadi saya sudah kutip buat teman-teman semuanya. Perkataan adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah sendiri. Petrus mengucapkan demikian kepada Tuhan karena dia tahu secara pribadi, dia mengerti secara pribadi, memahami secara pribadi siapa Tuhan yang ia percaya. Jadi bukan lagi kata orang, tetapi dia mengalaminya.
Sebaiknya, seharusnya engkau dan saya mengalami secara pribadi tentang kealahan Tuhan, tentang kealahan Yesus, bahwa Dia betul-betul Allah kita, bukan kata orang, tapi engkau mengalami dan mengerti bahwa Dia adalah Allah yang kita percaya. Dia adalah objek dari iman kita, yaitu Yesus. Saudara kasih, mari kita resapi ini, kita pahami ini, kita dalami ini betul-betul seberapa sungguh kita mencintai Tuhan. Seberapa dalam kita mencintai Tuhan. Iman itu soal hubungan kita dengan Tuhan. Iman itu soal hubungan dengan Tuhan. Ya, saudara kasih. Jadi iman itu bisa hadir dalam hidup setiap orang. Entah orang yang pandai, entah orang yang bodoh, kepada orang yang kaya atau orang yang sederhana. Tuhan bisa hadir dalam bentuk apapun, dalam diri seseorang. Karena ini menyangkut hubungan personal antara kita dengan Tuhan. Terkadang iman kita tidak melibatkan logika kita, karena mana ada logikanya kita iman dikasih secara gratis. Biasanya ada upah, ada uang yang harus kita bayar untuk memperoleh sesuatu daripada sesuatu yang kita sembah, bukan? Tapi kita diselamatkan Tuhan tanpa tumbal yang kita beri maksudnya, tanpa pengorbanan yang kita keluarkan. Tapi Tuhan beri secara pribadi. Sehingga ini secara personal hubungan ini mari kita jalin, mari kita bangun kembali. Lebih mungkin di antara kita yang mungkin sudah mulai mendaki iman kita. Hari-hari ini mari kita lagi, mari kita resapi lagi, mari kita sama-sama kita renungkan kembali seberapa dalam kita mencintai Tuhan, seberapa dalam kita kesungguhan kita mengiring Dia. Iman yang sejati adalah iman yang fokus dengan komitmen 100% kepada Tuhan, nggak bercabang hati. Makanya ada ayat dikatakan manusia nggak bisa berdiri di atas dua perahu. Satu perahu A, satu di perahu B. Nggak bisa. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kata 10 hukum Tuhan. Kenapa Tuhan butuh totalitas, butuh kesungguhan, nggak boleh setengah-setengah dalam kita mengiring Tuhan. Mari kita aduh, saya itu kok masih kadang suka masih selamin, masih ke sana, masih ke sini. Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon. Nggak bisa. Pilih salah satu. Ini yang Tuhan katakan kepada murid-murid. Kamu nggak mau pergi juga. Tuhan butuh totalitas. Mau Allah, Allah. Kalau mau Mammon, ya Mammon. Pilih salah satu. Jangan ambil dua-duanya. Kalau kita pikir kalau sini nggak aman, pindah ke sini. Kalau sini mulai aman, atau di sini mulai juga nggak aman, pindah ke sini. Nggak bisa. Mari tentukan mulai hari ini kepada siapa engkau beriman. Yosua di masa akhirnya dia berkata kepada orang-orang Israel, kepada siapa engkau akan beribadah? Kepada Tuhan. Kenapa Yosua katakannya kepada ini hal yang penting. Yosua katakan kepada siapa engkau akan beribadah kepada Tuhan? Silakan pilih. Tapi aku dan seisi rumahku, lihat komitmen Yosua. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kata-kata amin. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Inilah iman sejati yang menjawab fokus kepada Tuhan. Yang terakhir saya sampaikan teman-teman semuanya, iman yang sejati itu harus selalu diuji. Terkadang digoncangkan untuk membuktikan kesejatian kita. Yohanes 6 ayat 61 dikatakan demikian. 61. Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?
Ketika ditegur Tuhan, Tuhan tahu mereka bersungut-sungut. Ketika Tuhan mengucapkan kata-kata yang keras kepada mereka, bersungut-sungut. Tuhan tahu. Tuhan bukannya mem perkataannya, Tuhan bukannya mengkoreksi perkataannya, Tuhan malah tanya kepada mereka, apakah adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Kenapa? Iman kita mungkin kadang harus dikoyakkan, digoncangkan, ditarik, dilebarkan, dipanjangkan, direntangkan, saudara kasih, supaya muncul kesejatiannya. Sama seperti emas yang teman-teman sudah pakai sebagai anting, sebagai gelang, kalung, cincin, dan sebagainya. Butuh pengujian yang panjang untuk bisa sampai ke dalam saudara masing-masing. Butuh proses yang panjang. Begitulah kemurnian kita juga diuji. Begitulah kemurnian kita juga diasah oleh Tuhan. Supaya engkau betul-betul memiliki kemurnian sejati. Engkau muncul sebagai emas yang murni di hadapan Tuhan. Hari-hari ini, adakah imanmu sedang diuji oleh Tuhan? Bukan berarti Tuhan benci kepadamu, tapi Tuhan ingin engkau muncul, tampil lebih cemerlang. Engkau muncul tampil lebih hebat lagi daripada sebelumnya, lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Buat apa? Pertama, engkau akan lebih mencintai Tuhan. Yang kedua, engkau akan memberkati banyak orang. Ini maksud yang Tuhan ingin lakukan, yang Tuhan akan perbuat buat engkau dan saya, supaya kita punya iman yang hidup, bukan iman yang mati, bukan iman ikut-ikutan, bukan iman yang timbul tenggelam, bukan iman setahun sekali, bukan iman yang sekedar sekedar kalau suka ikut, kelas suka ya sudah, bukan. Tapi betul-betul iman yang kokoh, seperti sebuah bangunan yang ditaruhkan, dibangun di atas batu karang yang kuat, bukan di atas pasir. Supaya apa sih Tuhan kasih? Supaya ketika badai itu menggoncang hidup kita, sauh yang kita punya, kita lemparkan, itu sampai menancap ke batu karang, yaitu Yesus. Sehingga ketika kapal di atasnya bergoyang-goyang begitu rupa, dia nggak akan pernah terhanyutkan, nggak akan pernah tenggelam. Karena ada sauh yang kuat yang menahan kapal ini untuk tetap bisa bertahan melewati goncangan dan badai. Tolong kasih, mari kita refleksi hati kita. Ini yang saya ingin harapkan, yang ingin saya dorong teman-teman jemaat terkasih semuanya, supaya betul-betul engkau dan saya punya iman yang sejati. Mungkin beberapa dari kita berkata, sudah sering saya seperti itu. Saya wajib mengingatkan kembali. Teman-teman mungkin berkata, saya sudah seratusan kali dengar khotbah kayak gini. Saya harus sampaikan kembali buat engkau dan saya. Jangan sampai kita semuanya kehilangan. Karena siapapun di antara kita tidak tidak lepas dari ujian ini. Dan siapapun di antara kita tidak ada bahwa bisa jatuh ke dalam dosa. Perlu saya ingatkan supaya engkau dan saya makin hari makin kuat iman Tuhan. 3 minggu ke belakang, hamba yang lain juga akan menyampaikan hal yang sama dengan topik ini, tapi dengan cara yang berbeda, dengan kupasan yang berbeda, dengan hikmat yang berbeda, wahyu yang berbeda yang Tuhan berikan buat mereka masing-masing untuk dibagikan buat kita semuanya. Bersyukurlah ada Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menjadi corong Tuhan, menjadi suara Tuhan, so betul-betul engkau dan saya menjadi orang-orang yang makin hari makin kuat. Amin, saudara kasih. Semoga pagi ini teman-teman semua diberkati Tuhan. Miliki iman yang sejati, yang nggak gampang goyah, yang nggak gampang lemah, yang nggak gampang goncang. Ketika goncang terjadi pun, ingat, kemana engkau akan tahu, kemana engkau akan melemparkan saumu, kemana engkau akan melemparkan jangkar imanmu. Itu hanya kepada Tuhan, batu karang dia teguh. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya pada pagi hari ini. Mari teman-teman, kita siapkan diri kita pagi ini untuk menerima perjamuan Tuhan. Teman-teman boleh gunakan roti atau biskuit atau makanan kecil di rumah, sudah kasih untuk menggantikan roti. Dan kalau tidak punya anggur, teman-teman boleh gunakan teh atau air putih juga oke. Tapi yang penting adalah engkau tahu ini adalah makna daripada tubuh dan darah Tuhan yang sudah mati
buat engkau dan saya, sehingga kita semuanya diselamatkan. Mari kita tunduk kepala sebentar bersama-sama sampai teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk berjaman kudus pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman ya Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dengar pagi ini boleh menguatkan setiap kami. Kami menjadi murid-murid Tuhan, menjadi anak Tuhan yang punya iman yang sejati, yang makin kokoh dan makin kuat di dalam Tuhan. Kami makin percaya kepada Yesus, kepada Tuhan yang kami sembah, yang kami ikuti, bahwa kami Engkau, karena kami tahu bahwa Engkau adalah juru selamat kami semuanya. Kami mengenal Tuhan bukan karena kami diberkati atau kami ingin mencari berkat, tapi sesungguhnya kami mengiringi Tuhan karena Engkau adalah Allah yang kami sembah. Perkataan mulai perkataan hidup yang kekal, dan kami tidak mungkin pergi kemana pun juga selain kepada Engkau. Kami akan terima perjamuan kudus pagi ini. Terima kasih buat undangan Tuhan. Bila mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati perjamuan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan menguduskan kami, menyucikan kami, sehingga kami semuanya boleh layak dan dikenal Tuhan untuk menerima perjamuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita masing-masing. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kepada kasih karunia yang ajaib, kepada pertolongannya, kepada Allah yang hidup. Dia yang sudah mati buat engkau dan saya, yang mengampuni segala salah dan dosa kita semuanya. Roti yang engkau angkat pada pagi hari ini, inilah tubuh Tuhan. Tubuh yang sudah dipecah-pecahkan buat engkau dan saya, supaya kita semuanya selamat. Dan sebelum kita memakannya, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu diserahkan, mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih, engkau percaya sebagai perlambang sebagai daripada tubuh Tuhan. Mari kita makan bersama-sama, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan saudara masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkorban buat kami semuanya. Engkau mati buat kami semuanya. Darahmu tertumpah buat kami semuanya. Mengampuni dan menyucikan kami semuanya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibentuk oleh aku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Inilah darah Tuhan yang menyelamatkan engkau dan saya. Inilah darah Tuhan yang menjadi meterai antara kita dengan Bapa di surga. Inilah darah Tuhan yang menyucikan dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Dan ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan kelak, bukan kita lagi yang melihat, tapi tanda-tanda ini yang ditorehkan dalam hidup kita semuanya, yang dilihat Bapa di surga, sehingga engkau dan saya layak untuk tinggal bersama-sama di dalam kerajaan yang kekal. Mari kita bersama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat perjamuan Tuhan dan firman Tuhan yang pagi ini boleh kami nikmati bersama-sama. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menerjemahkannya dan mementeraikannya dalam setiap hati kami masing-masing, dan mengingatnya menjadi sebuah rema yang besar buat kami masing-masing. Berkati siapapun yang mendengarnya pada pagi hari Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan turun tercurah buat kami semuanya. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan pagi ini memberkati saudara-saudara semuanya. Mari kita tunduk kepala, arahkan hatimu kembali sekali lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan surga untuk pertemuan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah menerima banyak daripada Tuhan,
Dan kami minta syukur buat semua yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami semuanya. Dan perhatikan satu persatu keluarga-keluarga yang ada di jemaat ini. Kiranya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi mereka semuanya. Beberapa mereka butuh pertolongan, mereka butuh uluran tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mengerjakan yang terbaik bagi mereka semuanya. Dan terima kasih, mari kita mengangkat tangan kita di depan Tuhan dan terimalah berkat daripada Allah. Bapa di surga, kami mengangkat tangan kami menyerah kepada kehendak Tuhan. Dan terima kasih, pagi ini terima dengan iman, bangko masing-masing sudah diberkati Tuhan. Rumah tanggamu diberkati Tuhan, pekerjaan dan pelayanan juga diberkati Tuhan. Buah kandunganmu dan anak-anakmu diberkati Tuhan. Karena kelak mereka akan muncul sebagai anak yang hebat yang akan mempermuliakan nama Tuhan, bahkan jadi berkat bagi banyak orang, bahkan bangsa-bangsa. Dan kiranya dari sekarang sampai selamanya, sukacita, kekuatan, perlindungan, dan anugerah Tuhan menjadi bagian kita masing-masing sampai pada kali kedua Tuhan menjemput kita semuanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus berkata pagi ini sudah kita terima bersama-sama. Haleluya. Selamat berkatakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Selamat hari ini.